Shalom umat yang diberkati Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Cool Online GBI Rayon 17. Saya sungguh percaya kita semua malam hari ini diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah melalui setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, ada mujizat kuasa kemenangan Tuhan nyatakan atas kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sungguh tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yes. Oh. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang bersyukur kepada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Yes. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan
serukan, yuk. Tiada terukur besar. Yes. Sama-sama katakan, yes, yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Oh yes. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan sungguh besar bagi kita, yes. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, oh, kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Yes. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Yes Lord, Jesus. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
sebab Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Tuhan Allah yang setia untuk selama-lamanya, kasih setianya. Biar hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan-Mu. Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Kasih setia-Mu Tuhan untuk selamanya. Kasih setia-Mu berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau sungguh baik bagi kami. Nyanyi puja bagi-Mu Tuhan, puja bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Yes Lord, biarlah hanya bagi-Mu segala pujian Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak disembah. Yes, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, percayalah Tuhan Yesus tetap baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan renungan kepada kita, mari kita terlebih dahulu berdoa sehati kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami dimanapun berada, tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan ya Bapa. Sebentar hamba akan menyampaikan renungan singkat kepada kami. Mari Tuhan yang mengurapi hamba dari yang maha tinggi, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti, mereka mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba siap menyampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran kepada murid-muridnya tentang pohon anggur yang benar. Dari pengajaran tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang berbuah. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan selanjutnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, di sini dikatakan Tuhan, mintalah apa saja, tetapi ada hubungannya dengan buah. Ya, artinya Tuhan di sini sedang mengajarkan kita ini timnya Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita memiliki kerinduan apa yang dimiliki Tuhan, maka Tuhan bilang minta apa saja, Tuhan akan memberikannya dan kita boleh berbuah. Kata meminta di sini, ini bukan berbicara tentang keinginan kita, tetapi berbicara tentang apa saja yang diperlukan sebagai tim Tuhan. Hari ini saya mau kasih judul permintaan yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 11. Ayat 9 dikatakan begini. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Saudara garis bawahi kata, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kalau kita pelajari dari atas, ini konteksnya
ketika Salomo sebagai penerus kerajaan Israel, Salomo melihat bahwa keadaan bangsa Israel pada waktu itu, sistem politik pemerintahan itu sangat kacau. Sebab secara hukum sesungguhnya yang duduk di tahta kerajaan bukan Salomo, tapi Adoniah. Namun Daud memutuskan kerajaan dilanjutkan oleh Salomo. Ketika Salomo ditunjuk, Salomo tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan bagaimana supaya terjadi perubahan, supaya terjadi keamanan di bangsa itu. Salomo melakukan doa permintaan kepada Tuhan, sehingga di dalam doanya, dalam permintaannya, Salomo hanya meminta supaya Salomo memiliki hikmat untuk paham menimbang perkara. Permintaan ini baik di mata Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat kata permintaan melalui, atau kita kalau lihat di menurut kamus, kata permintaan di sini adalah berkata-kata supaya diberi atau mendapat sesuatu. Berkata-kata supaya diberi atau mendapat sesuatu. Pada umumnya, jika manusia meminta sesuatu, hampir dipastikan untuk keperluan pribadi. Kenapa bisa? Karena dia hanya memikirkan dirinya. Bagaimana supaya dia sehat, supaya dia diberkati, supaya dia terpandang. Doa-doa ini boleh-boleh saja, tapi kita harus melihat, memahami permintaan yang seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita umat-umatnya. Apakah kita masih sama dengan prinsip dunia? Apakah kita sudah berbeda? Ini yang jadi bahan renungan bagi kita. Nah, hari ini saya mau sampaikan 4 poin. Bagaimana permintaan yang sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, saudara, meminta untuk secukupnya. Yakobus 4 ayat 3 berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, ini berdoa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena motivasinya di dalam meminta itu motivasi yang salah, yaitu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau kita bandingkan dengan doa Bapa yang di surga, di dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Lalu kita akan melihat orang yang berdoa menuruti hawa nafsu. Apa kata Alkitab? Di dalam Mazmur 78 ayat 18 dikatakan demikian. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Kalau saudara baca dalam Mazmur 78 ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian.
Selama mereka di padang gurun, Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Tetapi bangsa Israel hidup di dalam hawa nafsu. Mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Sehingga mereka selalu mencobai dan mencobai Tuhan. Mencobai dan mencobai menurut hawa nafsu mereka. Saudara, jadi kesimpulan dari sini. Kalau kita berdoa, mintalah secukupnya untuk kita. Kalau kita berdoa, meminta menurut hawa nafsu kita, sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, meminta untuk jiwa-jiwa. Tujuan kita dipanggil Tuhan adalah untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Kita ini mitra Tuhan. Kita ini yang dipercaya Tuhan sekarang untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 2, dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi apa yang kita minta dalam permintaan kita kepada Tuhan? Pertama tadi, meminta keperluan kita, kebutuhan kita secukupnya. Yang kedua, meminta untuk jiwa-jiwa. Saudara, kalau kita memiliki kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa buat Tuhan, maka kita akan punya hati, kita punya beban kepada mereka, supaya mereka menerima keselamatan. Supaya mereka menerima anugerah seperti apa yang sudah kita terima. Salah satu penginjil bernama Pastor Rick Warren berpendapat begini. Salah satu tujuan Allah memanggil kita adalah untuk menyatakan kasih Allah kepada semua orang dalam bentuk pemberitaan dan perbuatan baik. Salah satu tujuan Tuhan memanggil kita adalah supaya kita memberitakan dan melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Suatu ketika saudara-saudara saya berbincang-bincang dengan teman saya sebagai pendeta. Dia cerita bahwa dia punya hati, punya beban kepada orang-orang yang miskin, yatim piatu, tapi punya kerinduan untuk sekolah. Ketika dia bertanya kepada saya katakan, apa yang Tuhan taruh di hatimu, lakukan saja. Tuhan nanti akan mempertemukan orang-orang yang bisa menopang Bapak. Sehingga dimulai dari 2 orang. Pada awalnya mereka kebingungan. Bagaimana ini untuk kebutuhan mereka? Bagaimana nanti untuk biaya sekolah? Tapi saya katakan, kalau kita memiliki hati untuk jiwa, Tuhan akan menjawabnya. Setahun berjalan berat, 2 tahun mulai ada petunjuk. Berjalan 4 tahun, sekarang orang yang sedang ada di tempatnya kurang lebih 30 orang. Mereka disekolahkan. Karena memang hamba Tuhan ini punya hati untuk jiwa-jiwa. Tuhan mempertemukan dengan dia yang satu hati, yang satu visi, satu tujuan. Sehingga anak-anak ini disekolahkan SMP, SMA, bahkan sudah ada yang kuliah. Terus dicukupi. Hanya satu tujuannya, supaya mereka mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja kita, Bapak Pendeta Niko mengajarkan saat ini tentang Pentakosta
ketiga. Kalau saya pelajari intisari dari Pentakosta ketiga ini adalah menggaungkan amanat agung untuk tuayan besar-besaran. Beliau meminta kepada kita supaya kita dipakai Tuhan demi jiwa-jiwa. Demi jiwa-jiwa. Karena untuk itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita dipakai Tuhan, memenangkan jiwa, menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain. Yang ketiga, apa sih yang harus kita minta kepada Tuhan? Meminta dengan iman. Di dalam Markus 11 ayat 21 sampai 24 dikatakan demikian. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kalau kita lihat konteksnya di sana, itu terjadi pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Para penafsir Alkitab berkata, pohon ara ini memang sudah lama tumbuh di situ dan sangat rimbun. Sangat rimbun. Dan tapi pohon ara ini tidak pernah berbuah. Tidak pernah berbuah. Sangat diharapkan buahnya. Dan kalau kita lihat pelajaran dalam penafsiran-penafsiran, itu dikatakan di sana bahwa pohon ara ini menjadi pohon yang dikeramatkan sesungguhnya. Pohon yang diagungkan oleh mereka-mereka. Dan apakah ini berkaitan karena pohon ara ini dikeramatkan, maka tidak berbuah? Bisa jadi. Sehingga Tuhan mengutuknya. Artinya, di sini juga ada dimensi roh kejahatan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi yang kita minta supaya terjadi terobosan, kita harus menyatakan iman kita supaya terjadi perubahan di daerah itu. Ini kalau kita kaitkan dalam perjanjian lama, dalam doa Yabes, dikatakan di dalam 1 Tawarik 10 ayat 1 Tawarik 4 ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Zaman Yabes, saudara, dia itu lahir dari suku Yehuda. Dan pada masa itu, bangsa Israel melakukan apa yang benar menurut mereka. Sehingga di sana moral bangsa Israel itu jadi rusak. Yang akibatnya yang lurus jadi bengkok, yang bengkok lurus, yang harusnya korban menjadi benar. Hukum dipermainkan. Yabes melihat ini. Yabes ingin menyatakan perubahan. Sementara Yabes secara fisik dia tidak sempurna. Tapi dia punya hati supaya terjadi perubahan.
Dan dia berdoa supaya Tuhan memperluas wilayahnya, supaya Tuhan memberkati dia, dan Tuhan menjawab. Kenapa bisa terjadi jawaban ini? Karena Yabes merindukan ada perubahan di wilayah itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengadopsi wilayah kita, daerah kita, Tuhan tidak meminta kepada kita, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Tidak. Yang Tuhan minta dari kita, saya siap, saya mau. Dan Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Dan kalau kerinduan kita ini kita sampaikan kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Alkitab katakan, percayalah, tidak ada yang mustahil. Apa yang kau suruh pindah, pindah. Gunung kau suruh pindah, terjadi. Tetapi ingat, syaratnya kita memiliki hati supaya terjadi terobosan, supaya terjadi perubahan di daerah itu. Yang keempat, kita berdoa, kita meminta supaya bumi menjadi teritorialnya Tuhan. Ini yang kita minta. Bumi ini menjadi daerahnya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya agar turun kerajaan Allah di bumi. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Turunlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Demikian juga perintah tersebut disampaikan kepada gereja, kepada umatnya, agar terjadi pembebasan di tempat kita. Di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini bicara tentang ada kuasa Tuhan. Kalau kita berdoa, meminta, tentu ada tantangan yang kita alami, yang kita hadapi. Kuasa kegelapan. Dan Tuhan katakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maka jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang minta kuasa Tuhan, supaya terbuka pintu-pintu penginjilan, supaya terbuka pintu-pintu terobosan, supaya terbuka, supaya dinyatakan Tuhan, kuasa Tuhan di tempat itu. Saya teringat pada waktu masa kecil saya di daerah kami. Daerah kami itu sudah Kristen 100%. Tetapi daerah itu masih percaya dengan dongeng-dongeng, dengan kuasa kegelapan. Bahkan mereka memberikan persembahan-persembahan kepada nenek moyang katanya. Ya. Sehingga daerah itu miskin. Sebenarnya tanah itu subur, tetapi sangat miskin. Ini sangat mengherankan. Tanah subur, tetapi tidak berhasil, tidak maksimal hasilnya. Sehingga satu saat
datang pendeta ke tempat kami, dia keliling dan dia berdoa dan dia katakan tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasa daripada Tuhan. Dia hanya didampingi oleh orang tua saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika terjadi, daerah itu menjadi ribut. Karena mereka terganggu. Hidup mereka jadi ada yang sakit-sakit. Dan dikatakan karena pendeta ini sudah keliling di daerah ini. Tetapi yang namanya kuasa Tuhan tidak pernah kalah. Dan terus diadakan doa. Sepakat meminta kepada Tuhan. Apa yang mereka buka, terbuka. Dan apa yang mereka ikat, terikat. Setelah beberapa tahun, saudara, maka di sana berdiri yang namanya gereja Injili. Ketika gereja ini berdiri, maka sangat terasa perubahan itu. Yang tadinya orang sering sakit-sakitan, yang tadinya sering terjadi gagal panen, sekarang berubah, diubah Tuhan. Kenapa? Karena di situ sudah ada gereja Tuhan yang meminta supaya itu menjadi wilayahnya Tuhan. Bagi kita saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin berbeda wilayah kita yang kita alami. Berbeda cerita. Tetapi sebagai umat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Supaya daerah itu terjadi perubahan dan perubahan. Suatu ketika, saudara, pada awal-awal pelayanan kami, di lingkungan kami itu sangat sering terjadi yang namanya tabrakan. Bisa tabrakan 2 kali seminggu. Tapi saya dengan istri kami doa dan kami minta di sana kepada Tuhan supaya lepas kerajaan surga. Dan apa yang terjadi? Kami ikat daerah ini menjadi wilayahnya Tuhan. Sehingga pada waktu itu terjadi terobosan Tuhan. Dan lama-lama menjadi tidak ada pernah lagi yang namanya kecelakaan dan kecelakaan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ada kuasa Tuhan. Saya akan simpulkan khotbah saya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita minta sebenarnya sesuai dengan Alkitab? Yang kita minta harus sesuai dengan tujuan Tuhan. Maka semua permintaan kita akan Tuhan kabulkan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau keinginan kita menjadi keinginan Tuhan, maka itu adalah sesuai dengan tujuan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kita, menguatkan kita, membangkitkan iman kita, supaya kita paham apa yang harus kita minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang dipuji dipermuliakan, dan kita boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan, hamba sudah selesai menaburkan benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah benih ini Tuhan berakar dan bertumbuh di hati kami semuanya. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus mengurapi firman ini di hati kami. Sehingga kami menjadi jemaat yang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, saudara mentransfer ke nomor rekening yang ada tertera di layar Bapak Ibu. Dan yang kedua, saudara boleh dapat men-share QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara boleh memasukkan persembahan ke dalam amplop dan mengantarnya ke gereja GBI Malahayati dan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia di ruangan pembicara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita menutup di dalam doa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Ajar kami meminta, bukan meminta untuk kami, tapi kami meminta supaya Tuhan perlengkapi kami untuk menyelesaikan apa yang Tuhan taruh beban di hati kami Tuhan. Seluruh umat-umat-Mu, GBI Rayon 17, baik yang sudah lama maupun yang baru bergabung, kami semuanya dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu saat ini. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang daripada Roh Kudus, dan biarlah kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub turun kepada kita. Dan Roh Kudus menyertai kita dari mulai sekarang, besok sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.